Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sore hari ini saya akan membuat sebuah video ya untuk pesan semesta di hari ini. Apa itu pesannya? Pesannya adalah ya, takdir sudah ditulis sampai ending. Oke. Kita cukup lalui setiap frame demi frame kehidupan ini sambil percaya penuh semua sudah ditulis dengan indah. Jika belum percaya, silahkan lakukan apapun sekuat-kuatnya sampai kamu menyerah dan kamu akan mengalami momen berhenti. Dan disitulah kamu baru akan mengalami percaya penuh dengan semua cerita ketuhanan. Oke, saya akan mulai ya teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan tentang pesan semesta di hari ini ya, yang nantinya akan saya jadikan sebuah konten di YouTube ya. Teman-teman nanti bisa merapat di YouTube ya ketika kalian pengen mendengarkan diulang-ulang seperti itu. Oke, silakan teman-teman, sebelum saya memulai materi kali ini atau pesan yang disampaikan ya oleh semesta di hari ini, teman-teman boleh share-share, boleh tap-tap layarnya, boleh komen-komen di sini. Oke, dan saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh semesta. Oke ya. Nah, banyak banget ya di antara kita semuanya ya yang menganggap bahwa hidup ini misalkan bisa dirubah nih. Kalau aku misalkan berusaha dengan sekuat-kuatnya maka aku akan bisa sukses misalkan ya. Kalau aku bisa melakukan sekuat-kuatnya aku akan bisa mendapatkan sebuah kesuksesan nih, kayak gitu. Padahal sebenarnya teman-teman ya, kalau kita paham ya, ternyata takdir itu sudah ditulis sampai ending, sampai selesai cerita hidupnya kita itu sudah ditulis dengan rapinya ya. Dia sangat-sangat rapi dan sudah dicatat dengan serapi mungkin. Maka di sini konsepnya kita bukan sedang berjuang, kita bukan sedang berusaha sekuat-kuatnya, tapi kita sedang disuruh sama Tuhan ya, untuk apa? Untuk percaya penuh terhadap semua cerita yang Dia sudah tulis sama kita. Maka kenapa sebenarnya Tuhan ternyata tidak menyuruh kita untuk ngapa-ngapain, tidak menyuruh kita untuk berusaha sekuat-kuatnya. Karena saking baiknya Tuhan itu hanya menyuruh ya, hanya menyuruh kita untuk batinnya percaya penuh aja. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong gitu ya, bisa mengutarakan gitu ya, mungkin Tuhan tuh akan ngomong seperti ini, aku nggak nyuruh kamu ngapa-ngapain loh, aku hanya nyuruh kamu buat kamu bisa percaya penuh aja semua garisku, semua jalan ceritaku sudah tak susun rapi dengan sebaik-baiknya. Kamu cukup mengolah batinmu untuk percaya penuh dengan apa yang sudah aku tulis ya. Dan ketika teman-teman, apa sih dampaknya ketika memang kita menerapkan percaya penuh dengan aliran Tuhan ini, bahwa semua sudah ditulis dengan rapi, semua sudah ditulis ceritanya dengan serapi mungkin, sebaik-baiknya, maka ada sebuah dampak yang dahsyat dan luar biasa yang akhirnya berdampak kepada hidup kita. Apakah itu dampaknya? Dampaknya ketika kalian semua dan aku dan kita semuanya ya, itu batinnya sudah percaya penuh bahwa semua sudah ditulis hidup ini sampai akhir hidup, ditulis dengan rapi, maka batin kita akan percaya penuh dengan segala aliran Tuhan. Nah, ketika batin kita itu percaya penuh dengan aliran Tuhan ini, dan ini sebuah skenario kehidupan yang sudah ditulis oleh Sang Maha Hidup yang Maha Dahsyat, dan setiap tulisan cerita kehidupan yang Maha Dahsyat itu tadi selalu akan baik adanya ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang buruk dan itu baik adanya. Ketika kita bisa percaya penuhnya di situ batinnya, maka akan berdampak pada kehidupan kita. Apa dampaknya? Dampaknya tubuh kita ternyata akan bisa slow ya, tubuh kita akan tidak berjuang ya, dan itu sangat-sangat membuat vibrasi energi kita itu tanpa batas. Nah, di energi yang tanpa batas itulah teman-teman ya, karena tubuh fisik kita tidak tegang, tidak sedang berjuang apapun ya, hanya percaya penuh batinnya, kemudian diri kamu itu akan digerakkan oleh ketuhanan ya, akan digerakkan oleh Tuhan. Entah nanti kamu itu akhirnya misalkan ya, untuk yang dapat kerjaan nih kan bingung ya, nanti kamu akan diarahkan misalkan harus ke kanan, harus ke kiri, tiba-tiba ada yang nawarin, itu semua adalah dampak.
Dampak dari apa? Dampak dari batin yang percaya penuh terhadap garisan tulisan cerita kisah Tuhan yang Maha Dahsyat kepada kita, itu yang akan berdampak vibrasi kita itu sudah tanpa batas. Dan otomatis vibrasi tubuh ini dan semua ini energinya yang tanpa batas itulah yang akhirnya memancar keluar diri, dan dari pancaran luar diri itulah ya itu akhirnya akan membuat banyak peluang kehidupan itu semakin baik dan layak adanya. Karena apa? Pancaran dari kita itu yang sudah tanpa batas. Ya, pancaran kita yang sudah tanpa batas itu tadi. Makanya kenapa ketika kita pegang satu konsep ini ya teman-teman, bahwa semua memang sudah digariskan dengan sebaik-baiknya sampai endingnya, maka itu sangat berdampak banget untuk batin kita yang terasa energinya itu tanpa batas gitu loh ya. Maka kenapa ada orang yang bingung ya, jadi ada orang yang benar-benar dia itu di fase yang sudah percaya penuh dengan Tuhan aja, akhirnya kehidupan dia itu akan berubah dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia sudah slow, jadi energinya dia udah santai dan slow. Aku sudah ngalir aja kok, aku sudah ngikuti arus aja, aku sudah penerimaan terhadap realita ini, dan otomatis berdampak pada tubuh fisik dia itu akan slow. Kalau tubuh fisiknya slow ya, otomatis vibrasi dia itu luar biasa ya. Nah, ada juga orang yang satu percaya, oh iya, percaya penuh sama Tuhan, dan satu nih lagi di lain sisi dia itu percaya dengan Tuhan, tapi di lain sisi dia itu percaya bahwa takdir bisa dirubah. Otomatis dia akan merasa bentrok, dia akan merasa punya dua persepsi yang bentrok, dan itu membingungkan. Ketika dia membingungkan untuk dia, otomatis apa yang terjadi? Dia itu tidak punya pegangan, bahasanya ya, dia itu energinya itu udah kacau ya. Di lain sisi dia itu mau berusaha, tapi di lain sisi dia juga percaya sama Tuhan, tapi katanya kok takdir itu harus bisa dirubah. Itu sangat bentrok dan itu paradok ya. Makanya ya ada dua cara yang bisa kalian lakukan untuk menjalani hidup. Yang pertama, benar-benar percaya penuh terhadap semua aliran Tuhan ini, bahwa kisah hidup ini sudah ditulis sampai endingnya, itu sudah jadi teman-teman. Jadi tinggal apa? Menyaksikan aja, disaksikan aja kisah hidupnya ini. Ini kisah hidupnya itu bukan kisah hidup kita, tapi kisah hidup siapa? Kisah hidupnya Tuhan. Jadi jangan merasa ini hidupku ya, jangan merasa ini adalah hidupku gitu loh. Kalau kita merasa ini hidupku, maka kita akan berjuang. Kita merasa mode berjuang dan mode ini ya, sekuat-kuatnya untuk berusaha. Tapi kalau kamu sadar siapakah diri kamu sadar siapakah kamu sebenarnya, dan kamu ternyata hanya penyaksi atas kisah ceritanya Tuhan lewat diri ini, dan kisah ceritanya pun juga sudah selesai, tinggal disaksikan, maka akhirnya slow ya, tubuh fisik juga slow, energinya itu tanpa batas, energinya itu memancar yang luar biasa ya. Dan itu sangat-sangat memudahkan kita dalam menjalani kehidupan seperti itu ya. Bentar, makasih Kak. Kalau bertanya silakan ya teman-teman semuanya ya. Saya terbuka untuk teman-teman kalau mau bertanya, oke? Adakah yang mau ditanyakan? Jadi kita nggak usah ngoyo ya Bun, nggak usah sama sekali. Kenapa? Kak Din, saya akan jelaskan ya. Kenapa kok kita itu nggak usah ngoyo? Kenapa? Karena sadar aku siapa gitu loh. Bukan karena kita itu nggak mau berusaha, bukan, beda ya. Beda orang tuh nggak mau berusaha sama dia benar-benar sudah mengikuti aliran, itu beda. Kalau orang itu nggak mau ngapa-ngapain, males-malesan gitu ya misalkan, ya wes dia itu sebenarnya pasrah tok gitu loh, pasrah tok, nggak mau ngapa-ngapain. Itu beda sama orang yang batinnya sudah percaya penuh dan dia sadar siapakah aku. Kalau dia sadar siapakah aku sebenarnya, dan aku ternyata bukan siapa-siapa, bahkan nafas ini pun bukan aku ya, nafas ini loh yang sudah nempel di hidung kita ini bukan aku ya, bukan kita loh, bukan milik kita. Dan kalau kita mengalami itu benar-benar bukan kita, nafas ini tuh berjalan sendiri, kita yang tahu ada nafas yang jalan. Maka apakah yang masih kita pegang di situ, apakah kita bisa melakukan apapun? Sebenarnya tidak bisa. Nah, karena kita sudah sadar siapakah kita, maka otomatis kita tidak akan ngoyo, karena kita tahu aku bukan siapa-siapa. Biarkanlah gerakan tubuh ini, biarkanlah gerakan kehidupan ini diarahkan, dituntun oleh Sang Maha
kuasa, Sang Maha Kuasa yang tahu jalan hidup ini. Sang Maha Kuasa yang sudah menjadi skenario, yang sudah menulis skenario kehidupan sampai ending. Kenapa kok saya itu percaya bahwa takdir itu sudah ditulis sampai ending, teman-teman? Ya, tap-tap layarnya ya teman-teman semuanya ya, boleh di-share-share, boleh di komen-komen. Saya akan melanjutkan, saya akan membuka di sini ya ilmu yang membuat kita akan percaya bahwa takdir itu sudah ditulis ya. Dan itu ada ilmunya. Apakah itu ilmunya? Ya, ilmunya apa teman-teman? Ilmunya yaitu, teman-teman sering nggak denger ini? Dengan ilmu astrologi teman-teman. Jadi di ilmu astrologi ya, di ilmu astrologi ketika tubuh fisik kita dilahirkan, kemudian ada tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, itu sudah menceritakan loh hidupmu. Ya, hidupmu nanti lika-likunya apa, kemudian kamu sifatnya seperti apa, kemudian nanti kamu akan mengalami apa saja di situ, itu sudah rapi semua teman-teman. Sudah tertulis, maka kenapa nggak usah ngapa-ngapain? Hanya disaksikan aja, setiap frame-frame kehidupan ini disaksikan. Disaksikan, itu bukan kok kita diem aja, badannya nggak, batinnya yang diem. Batin sama pikirannya yang diem, tapi tubuhnya itu akan digerakkan oleh Tuhan sendiri yang menggerakkan kita. Itu akan ngeflow seperti aliran, jadi nggak ngoyo gitu loh bahasanya, nggak ngoyo. Karena apa? Ya sudah paham atas kehidupan ini sendiri itu aslinya seperti apa sih hidup. Makanya belajar untuk memahami hidup ini seperti apa dan dialami sendiri. Karena kehidupan ini kalau kita ngalami sendiri itu akan berbeda, dia akan menancap dalam jiwa ya, menjadi ilmu buat diri sendiri. Iya, saya juga lagi di fase itu nggak ngoyo, berusaha untuk menerima tanpa memaksa juga. Iya kak, bener sekali. Ya seperti itulah kakak ya. Sama kak, karena juga coba aja ya, kamu mau berusaha sekuat tenaga pun pasti hasilnya juga sama loh. Ya jadi kamu tuh mau berusaha ngoyo-ngoyo, sama kamu tuh nggak begitu berusaha banget, itu hasilnya itu sama sebenarnya teman-teman. Makanya yang pertama kali itu sebelum kita berusaha itu adalah batinnya yang menyerah dulu sama Tuhan. Batinnya menyerah dulu sama Tuhan dan sadar siapakah aku sebenarnya. Kalau kita sudah sadar siapakah aku sebenarnya, maka kita akan mudah kembali pada titik nol, titik kesadaran. Ya, maka itu selalu diulang-ulang setiap hari, setiap saat. Itu selalu wajib diulang. Untuk apa? Latihan. Latihan pikiran dan ego, emosi kita, tubuh fisik ini semua dilatih. Ya, untuk kembali pada sumbernya, untuk kembali pada titik nolnya. Kalau kita sudah di titik nolnya, kembali lagi, ya sudah stay di situ. Nanti ada lagi pergejolakan batinnya lagi. Ya, karena itu energi. Ya, energi itu bergerak lewat ego, lewat pikiran, lewat emosi. Tubuh fisik terasa, itu semua kan energi teman-teman. Dan itu tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Cukup kita mengetahui, mengamati mereka pergerakannya gitu loh. Ya, mengetahui tanpa ditolak gitu. Maka di sini kita belajar untuk menerima bagian diri kita semuanya. Ya, bagian-bagian diri kita yang selama ini kita nggak nerima, kita belajar untuk menerima bagian diri kita yang suka ditolak. Karena apapun yang suka ditolak itu kan akan balik ya sama kita, itu dia balik. Akan balik gitu loh. Maka belajar untuk tidak menolak ya, belajar untuk menerima bagian diri kita sendiri, bagian tubuh kita. Tubuh fisik ini kan ada rasa sensasinya ya, dirasakan, diterima rasa itu. Kemudian ada pergejolakan batin, itu apa namanya, di pikiran, misalkan di ego kita yang bergejolak juga sama ya. Kita sedang belajar bersama-sama untuk mengamati pergejolakan diri kita. Maka itu yang disebut dengan kita sedang menyelami diri, kita sedang mengenali diri kita. Diri ini, mengenali. Disitulah. Begitu ya kak. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Kak Yengkazi, ada yang ditanyakan lagi mungkin ya kak? Silahkan ya di sini. Nanti kakak kalau mau lihat YouTube-nya Zero Ismi silahkan ya merapat di YouTube ya kak ya. Sudah ke-subscribe belum kak? Ya,
Di situ sudah ada banyak video-video yang sudah saya upload ya. Nanti kakak tinggal dengerin aja bagian-bagian tinggal dilihat aja bagian-bagiannya di videonya yang ada di YouTube-nya Zero Is Me ya, yang nantinya kakak pengen lihat ya. Jadi itu udah banyak, ada 147 Kak. Udah ada 147 video-video yang sudah di-upload di situ ya. Nanti bisa merapat di situ ya Kak. Saya juga ada grup ya Kak ya. Jadi saya ada grup. Kalau teman-teman di sini misalkan pengen gabung di grupnya, silakan. Nanti dapat e-booknya yang saya tulis ya di situ ya. Nanti dapat e-booknya, bayarnya seikhlasnya gitu di grup. Kemudian kalau mau ada privat ya, privat pelepasan kemelekatan, privat tentang luka batin, mau ngelepasin misalkan atau apapun privat, itu juga ada. Bayarnya juga seikhlasnya, semengalirnya batin. Jadi saya pun ketika ketemu teman-teman ya, saya itu dapat ilmu yang banyak dari teman-teman. Jadi teman-teman pun juga sama. Jadi kita itu satu sama lain tuh saling mengisi ya, saling mengisi, saling memberi ilmu satu sama lain. Begitu ya Kak ya. Makasih ya Kak Yengkazi yang sudah stay di sini, dan teman-teman yang lainnya juga stay di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ya Kak ya, ada yang ditanyakan lagi nggak Kak? Kira-kira Kak yang mungkin mau ditanyakan Kak? Adakah? Kak Yengkazi baru aja ya gabungnya di sini ya. Baru aja gabung ya di live saya. Oh baru aja ya Kak. Iya Kak, aku biasanya kalau live ya Kak, itu buat di-upload di YouTube Kak. Nanti saya juga akan upload di YouTube gitu Kak. Saya upload di YouTube biasanya. Jadi Kak, saya live tuh nggak nungguin orang-orang ya. Saya live itu langsung ke materi, habis itu kalau udah selesai ya wes nanti saya upload. Kalau habis saya ini live gitu, saya uploadin di YouTube gitu Kak. Halo Bunda Zahra. Gitu, ada yang ditanyakan Kak tentang tadi materinya yang saya sampaikan? Gitu ya, makanya kenapa percaya penuh udah ditulis. Jadi mau ngerubah apa nggak bisa ya. Ikuti alurnya aja, ikuti alurnya setiap step demi step kehidupan ya. Dengan batinnya juga percaya penuh bahwa semua yang sudah ditulis ceritanya ini cerita yang sangat indah. Cerita yang sangat indah yang sudah ditulis oleh Tuhan untuk kita semuanya. Kita tidak sedang menjalani, jadi jangan merasa kita yang sedang menjalani hidup ya. Ya, kita hanya yang sedang menyaksikan kehidupan ini berjalan. Tuhan sedang memakai tubuh ini untuk menjalankan kehidupan Dia, melewati fase demi fase dan skenario hidup yang sudah Dia tulis. Dan Dia bahasannya gini, cerita hidupnya itu ditulis Tuhan, dan Dia sendiri memakai tubuh ini untuk menjalankan skenarionya Dia. Jadi bukan kita yang sedang menjalani hidup ya, bukan kita yang sedang menjalani hidup. Siapa yang menjalani hidup? Ya Allah, ya Tuhan sendiri sedang menjalani kehidupan ini lewat diri ini loh, lewat tubuh ini ya, lewat semua komponen diri ini. Jadi jangan merasa, ketika kita tidak merasa hidup ini kita sedang bukan yang menjalani hidup, kita tidak merasa yang sedang menjalani hidup, maka kita sebenarnya sudah terlepas dari mental korban gitu loh, mental korban. Jadi otomatis kita sudah stay dalam sadar ya, otomatis vibrasi itu udah tanpa batas. Makanya kita satu sama terhubung, bisa stay di medan kuantum ya, kayak gitu ya. Begitu ya Kak ya. Kasih banyak ya Kak atas waktunya. Thank you. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.